Kenapa, Pak? Tidak tertarik ke S1 keperawatan, malah ngambil Kesmas. Iya, Pak. Oke, tinggalnya di mana, Mutia? Di Cilengsi, Pak. Di Cilengsi. Kalau Iya. Pipi tadi tinggalnya di mana, Pipi? Saya di Halim. Halim. Kalau Lisa, saya di Lubang Buaya, Pak. Lubang Buaya ya. Oke. Berikut Rati Isana. Iya, Pak. Nama saya Ratisana. Saya dari SMA IPA. Motivasi saya Oke. masuk ke Kesmas itu karena banyak kemampuan yang didapat, bisa bermanfaat bagi masyarakat, sama kesempatan untuk mengabdi kepada Nusa dunia dan Bangsa. kesehatan, Pak. Oke, baik, Rati. Tinggalnya di mana, Rati? Di Bambu Apus, Pak. Di Bambu Apus, tetangga nama kampus ya, Iya, kalau di Pak. Bambu Apus. Berikut Davina Felicia. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Davina Felicia Putri Suhanto. Latar belakang saya dari SMA IPA. Motivasi saya ingin membantu masyarakat lebih mengenal tentang kesehatan yang lebih baik. Oke. Tinggalnya di mana, Davina? Di Cipayung, Pak. Payung ya, oke. Ulfa, yang mana Ulfa? Perkenalkan, nama saya Ulfa Ulia Sulfana. Pendidikan terakhir saya SMA. Motivasi saya masuk Kesmas karena prospek kerja yang luas. Prospek kerja, oke. Sebentar ya. Mak Syairah. Perkenalkan, nama saya Maksyaira Putri Adiar. Latar belakang pendidikannya SMA, motivasinya masuk Kesmas untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan prospek kerjanya yang bagus. Oke. Salsabila. Ya Pak, perkenalkan nama saya Salsabila Kurotuain, biasa dipanggil Salsa. Asal saya dari SMK jurusan Analis Kesehatan. Motivasi saya ngambil kesehatan masyarakat ini karena saya senang di Fakultas Ilmu Kesehatan ini, terus juga karena prospek kerjanya dan saya mau lebih turun ke masyarakat. Oke. Sekolah menengah analis kesehatan. Ada dua pengkhususan ya tadi sekolah menengah keperawatan. Sandy, sahabatnya SpongeBob. Ya. Nah, perkenalkan nama saya Sandy. Latar belakang saya dari SMA, Pak. Ya, oke. Motivasi saya masuk ke kesehatan masyarakat karena prospek kerjanya yang lebih luas, Pak. Dan ingin Oke. berbaur dengan masyarakat juga, Pak. Oke. Tinggalnya di mana, Sen? Di Keranggan Cibubur, Pak. Wah, ke Anggan Cibubur. Itu dekat Bikini Bottom ya. Karena anak saya suka nonton SpongeBob, jadi saya tahu. Rangga, Rangga ada. Rangga ini pemain Ada, Pak. sinetron. Ya, silakan Mas Rangga. Ah, ini pemain sinetron ya. Ya, ya betul. Perkenalkan, nama saya Rangga Utomo. Eh, tinggal saya di Pulau Gadung. Latar belakang saya SMA jurusan MIPA. Motivasi saya itu agar bisa berbaur dengan masyarakat serta berkontribusi dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan sekitar saya, Pak. Oke. Syahda Lutfia. Perkenalkan, nama saya Syahda Lutfia. Pendidikan terakhir saya SMA jurusan IPA. Motivasi saya masuk Kesmas karena ingin berkontribusi untuk masyarakat dan prospek kerjanya yang luas. Hmm.
Ini dari 1 sampai 11 latah semua nih, sama motivasinya. Nggak ada yang spesifik, nggak ada yang spesial. Spesial telur ya, atau spesial martabak seperti itu. Jadi secara umum lulusan SMK ataupun SMA ya begitu. Baik, untuk yang kelas A1, A2, 3 ini benar jumlahnya 11 ya? Saya belum disebut, Pak. Saya Belum belum, disebut. Bu. Belum, Pak. Oh, masih ada lagi. Boleh. Yang belum disebut tadi silakan. Selamat Pak, selamat siang Pak. Nama saya Ernastia Ya, Ningrum. siap. Saya dari SMK Pariwisata. Motivasi saya masuk Kesmas itu karena saya ingin dekat sama masyarakat. Itu yang paling utama. Terus yang kedua itu karena banyak orang yang kurang tahu tentang kuliah kesehatan masyarakat dan saya tertarik ke peluangnya yang sangat luas. Oke. Terima Ada kasih. lagi? Itu ya motivasinya. Izin, Oke. Pak. Berikut, siapa tadi yang belum disebut? Saya, Pak. Izin, Pak. Ya, Perkenalkan, silakan. nama saya Landrita Perdaun Parajahan dari SMK Analis Kesehatan di Kesat. Saya ingin masuk Kesmas karena ingin memperdalam ilmu kesehatan, Pak. Oke, SMK apa tadi? Analis Kesehatan di Kesat, Pak. Di Kesat ya. Oke, oke. 13. Ada lagi tambahan yang belum disebut? Kelas A. Saya Febriana Dekasari. Oke, Febri silakan 14. Latar belakang saya dari SMA IPA. Motivasi saya karena itu sih karena lowongan pekerjaannya tuh banyak, Pak. Lowongan pekerjaannya banyak. Oke. Tinggalnya di mana, Feb? Saya di Cibubur. Cibubur juga ya. Oke. 14. Masih ada yang belum disebut? Saya, Pak, Silakan. informasi yang Bapak perkenalkan, nama saya Tria Yunita Dewi. Sudah semua? Saya, Tria. Oke. iya, saya tinggal di Suaranya Cijantung. putus-putus, Tri. Apakah masih putus-putus, Pak? Ya, coba dilanjut. Perkenalkan, nama saya Tria Yunita Dewi. Asal sekolah saya dari SMA Jurusan IPA. Saya tinggal di Cijantung dan alasan saya memilih jurusan kesehatan masyarakat adalah karena ketertarikan saya di bidang kesehatan dan juga saya ingin terjun ke masyarakat untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat serta prospek kerjanya yang sangat luas. Terima kasih. Oke. Sebagian besar, mayoritas lah ya, tujuannya atau motivasinya ingin terjun ke masyarakat. Ya, siap-siap parasutnya ya. Kalau mau terjun ke masyarakat harus siap-siap parasut. Parasut ilmunya maksudnya. Oke, 15 orang. Ada lagi? Cukup hanya Sudah semua? 15, Pak. Ya. 15 ya, oke. Soalnya di apa namanya di OSS itu tercantum 11 orang. Mungkin nanti tambahan silakan untuk lapor di bagian kesekretariatan. Nanti pada saat saya mau menginput data yang tadi belum masuk di dalam absensi tidak bisa terinput ya, silakan. Oke. Yang berikut kelas B. Nah, kelas B ini biasanya dia sambil bekerja nih biasanya nih. Muhammad Gali. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Gali, asal muasal saya dari SMA. SMA Muhammad Gali. Oke. Tinggal di mana, Gali? Kalau tinggal di Gambir, Jakarta Pusat. Di mana? Gambir, Jakarta Pusat. Suaranya putus-putus. Di Gambir, Jakarta Pusat. Oke, di Motivasi saya Gambir, ngambil Jakarta Kesmas Pusat. itu adalah variasi kerja yang luas, luas kayak di bidang sektor rumah sakit ada, pemerintah ada, organisasi non-profit juga ada. Oke. Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewangka, latar belakang dari SMA. Motivasinya prospek kerjanya yang sangat luas.
Suaranya putus-putus. Mas Dimas. Perkenalkan nama saya Dimas Yangka. Latar belakangnya dari SMA IPS. Motivasi masuk Kesmas, prospek kerjanya yang sangat luas. Kita pakai yang gratisan ya Zoom-nya ya. Jadi terkena durasi ya. Enggak, Pak. Ini yang premium kok, Pak. Suaranya kurang besar. Ini Zoom-nya premium kok, Pak. Oh, premium. Iya, iya, iya. Sensitif saya bilang gratisan ya. Oke. Maaf ya. Oke, silakan dilanjut tadi. Dimas, suaranya terputus-putus. Oke, Pak. Perkenalkan nama saya Dimas Yangka. Latar belakangnya dari SMA. Motivasinya prospek kerjanya yang sangat luas. Tinggalnya di mana, Dimas? Di Cibubur. Banyak dari Cibubur ternyata ya. Berikut Muhammad Azmi. Baik Pak, nama saya Muhammad Asmi Ataulah, tinggalnya di Cilangkap. Saya dari lulusan SMA IPS. Motivasi saya masuk Kesmas karena saya tertarik untuk berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Pak. Oke. Muhammad Azmi, Muhammad Agung. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Arafi. Saya tinggal di Bekasi, latar belakang saya SMA jurusan IPA. Motivasi saya untuk masuk kesehatan masyarakat ini yang pertama, saya ingin memperdalam ilmu tentang ilmu kesehatan dan prospek kerja di kesehatan masyarakat ini sangat luas, Pak. Oke. Bekasinya di mana, Raffi? Bekasi Selatan, Pak. Di Bekasi Selatan. Tambun ya? Enggak, Pak. Tambun itu kabupaten, Pak. Saya masih kota. Kabupaten, oke. Masih kota. Oh, orang kota dia nggak mau dibilang orang kabupaten. Oke. Mutiara Safira. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safira Menjani. Saya dari SMA jurusan IPA. Motivasi saya masuk ke Kesmas itu karena saya suka di bidang kesehatan, tapi saya takut suntikan, jadi saya masuk kesehatan masyarakat. Oke. Tinggalnya di mana, Mutiara? Ini di Jonggol, Pak. Di Bogor. Jonggol. Oh, Jonggol. Oke. Wow. Nafa Naura. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Nafa Naura Ayu Ade Fadila. Saya tinggal di Bekasi. Latar belakang saya itu SMA jurusan IPA. Kenapa saya ngambil Kesmas? Karena prospek kerjanya itu luas, Pak. Oke. Bekasinya di mana? Jatiwarna, Pak. Jatiwarna. Jauh nggak dengan Raffi? Jauh kayaknya. Jauh ya. Ya udah. Iya. Ya, jadi ya janjian nanti kalau ke kampus. Naila Musdalifah. Iya Pak, selamat siang. Izin Selamat memperkenalkan siang. diri. Nama Oke. saya Nela Musdalifah. Pendidikan terakhir saya SMA jurusan IPA. Motivasi saya masuk Kesmas yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar sehat, terutama di bidang pencegahan penyakit atau preventif. Oke. Tinggalnya di mana, Nafa? Saya di Cawang Otista, Jakarta Timur. Oke. Naila ya tadi. Nazma Nur Rizkila. Ya, saya Pak. Selamat siang, Pak. Nama saya Nazma Nur Rizkila. Saya latar belakang pendidikan terakhirnya itu SMK jurusan kreatif kayu. Saya ditinggal di Ciracas dan motivasi saya untuk masuk kesehatan masyarakat itu yang pertama karena saya memang sangat tertarik di bidang kesehatan masyarakat, Pak. Terus yang kedua itu karena melihat peluang kerjanya yang lumayan luas gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Berikut Desma Jovanka. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Desma Jovanka Alfia Mukaroma. Saya lulusan dari SMA IPA. Motivasi saya masuk ke dalam kesehatan masyarakat ini karena prospek kerjanya yang luas, Pak. Saya tinggal di Jonggol, Pak.
Terima kasih. Bisa bareng tuh tadi sama yang di Jonggol juga. Yang berikut Jasmine Maharani. Ya baik, perkenalkan nama saya Jasmine Maharani. Saya tinggal di Pondok Gede. Saya lulusan SMA IPA. Alasan saya kenapa memilih kesehatan masyarakat karena saya memang tertarik sama kesehatan. Terus akhirnya saya milihnya Kesmas Pak gitu. Siti Nur Hasana, silakan. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Siti Nurhasana dari Condet. Latar pendidikan SMA-nya itu dari SMA jurusan IPA. Motivasi masuk Kesmas tuh sebenarnya karena disuruh orang tua ngambil kesehatan. Cuma yang paling realistis itu kayak Kesmas. Soalnya dia kayak lebih banyak prospek kerjanya sama dia lebih banyak turun di lapangan gitu pakai KIP sama Promkes gitu contohnya. Tinggalnya di mana Siti? Di Condet, Pak. Condet. Oke. Iya. Berikut Nurus Sofi. Sebelumnya izin Pak, perkenalkan nama saya Nurul Sofi. Saya SMK di Analis Kesehatan di Genesis Medicare. Rumah saya di Depok. Alasan saya memilih kesehatan masyarakat itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan saya senang berinteraksi dengan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang positif, Pak. Oke. Depoknya di mana? Di Pasar Cisalak, Pak. Pasar Cisalak. Oke, baik. Tri Komalasari. Suaranya kecil, agak terputus-putus. Tri. Ya, silakan diulangi lagi coba. Baik, suaranya agak kurang jelas ya. Background saya juga ada yang kerja nih, dakduk, dakduk. Ya, agak berisik. Baik, berikut anaknya Najwa Shihab, Putri Najwa. Nah, itu berarti anaknya Najwa. Oke, Bapak, selamat siang. Ya, Izin silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Nazwa Mawada. Saya lulusan dari SMA IPA. Saya tinggal di Bambu Apus. Motivasi saya masuk Kesmas itu karena jurusan yang cocok untuk diri saya. Kemudian saya ingin membantu masyarakat dan berkontribusi terutama pada bidang kesehatan, terutama pada upaya pencegahan. Segitu, Pak. Oke, baik. Yang berikut Alifa Amalina. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Alifa Amalina, latar belakang saya SMA jurusan IPS. Motivasi saya masuk Kesmas itu karena Kesmas memiliki prospek kerja yang sangat luas. Oke. Selain itu, nggak ada lagi. Nggak ada. Tinggalnya di mana, Alifa? Di Bekasi, Pak. Bekasinya? Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Oke, sama dengan si Arafi tadi ya. Nasifah Mumtaz. Baik Bapak, selamat siang. Perkenalkan, saya Nasifah Mumtaz. Latar belakang saya dari SMA, jurusan IPA. Motivasi saya memilih jurusan Kesmas itu karena ya, yang pertama prospek kerjanya yang banyak. Lalu yang kedua karena saya ingin tahu penasaran dengan Kesmas, dengan upaya pelayanannya yaitu promotif dan preventif. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ada yang belum dipanggil? Saya Pak Irjan Januar, Pak. Silakan. Kenalkan, nama saya Irjan. Saya dari jurusan SMA IPA. Nah, motivasi saya masuk kesehatan masyarakat itu untuk memiliki keinginan kuat untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan lebih mengenal luas tentang penyakit menular dan stunting, Pak. Oke, ada lagi? Kelas A1B ada 17 orang, kelas A1A ada 15 orang. Ya, dari semuanya saya mengetahui bahwa adik-adik semua mempunyai harapan maupun motivasi atas keinginan sendiri. Ya, biasanya kalau di awal perkenalan di kelas-kelas yang sebelumnya ataupun yang tahun-tahun lalu, ya kakak-kakak tingkatnya itu bermacam-macam motivasinya. Ada karena yang dipaksa orang tuanya, ada yang mau ketemu sama yayangnya, seperti itu, mau satu kampus, seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Dan juga bermacam latar belakang pendidikan. Ini mayoritas lulusan SMA ataupun SMK. Semua belum bekerja atau ada yang sudah bekerja? Belum, Pak. Yang sudah belum. Belum. Oke. Karena tadi kan cita-citanya mau apa namanya lapangan pekerjaan yang luas ya, masih mencari seperti itu. Tidak apa-apa. Berarti semuanya belum bekerja. Jadi kalau misalnya belum bekerja, saya mencoba untuk nanti masuk dari sisi kacamata, dari sisi pengetahuan teman-teman yang memang harus lebih banyak kita untuk berdiskusi. Ya, tapi kalau misalnya ada beberapa yang bekerja, biasanya mereka terjun di lapangan secara langsung. Nah, itu secara praktikalnya mereka sudah mempunyai gambaran tentang mata kuliah yang akan kita diskusikan dalam satu semester. Oke, di kelas ini saya harapkan nanti satu semester ke depan kita tetap bersama-sama untuk saling berinteraksi, ya berkomunikasi dalam mata kuliah ini. Mungkin akan sedikit jenuh, ya mungkin bukan sedikit jenuh, pasti akan jenuh, ya. Kita lebih kepada tataran teori, belajar tentang teori di dalam apa namanya perundang-undangan kesehatan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ya. Semua sudah tahu nama saya, ya. Nama saya tidak panjang, hanya 6 huruf, ya. Rahmat. Latar belakang pendidikan saya lulusan S1 Universitas Bengkulu dan S2 di Universitas Indonesia, ya, bidang manajemen administrasi rumah sakit. Sebelum saya basicnya di Kesmas S1 sempat memberikan mata kuliah di program pasca sarjana Universitas Respati Indonesia, ya, S2 KARS bidang administrasi rumah sakit. Tinggal saya di daerah Cibinong, ya, mungkin yang daerah apa namanya Depok itu perbatasan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup perkenalannya? Halo? Kok pada diam? Cukup, Pak. Ya. Cukup, Pak. Cukup. Kan belum Ramadan. Kalau Ramadan biasanya puasa makan, puasa minum, bahkan puasa bicara, ya. Oke, sebelum ini datang Ramadan nanti bulan Maret. Nah, itu. Kita nanti pasti akan ketemu di bulan Maret. Oke, baik. Secara umum sudah punya gambaran tidak? Apa sih mata kuliah hukum dan perundang-undangan kesehatan? Ada yang bisa memberikan gambaran nggak? Tadi motivasinya mulia semua, cita-citanya. Pas saya tanya, jadi kalau misalnya kita ingin apa namanya mengetahui sesuatu, kita itu harus tahu dulu apa sih eh, latar belakangnya, pendidikannya, rumahnya di mana, anak siapa, ya nggak Rangga. Rangga kalau mau kenal sama calonnya nanti, pasti kan pengen tahu itu orang tuanya, latar pendidikannya. Begitu juga nanti pas calon pasangannya pasti akan nanya, lu udah punya pacar, pacar lu dari mana tuh, keturunannya siapa, tinggalnya di mana, seperti itu. Ya pasti kita harus mengetahui dulu latar belakang.
Itu satu hal yang simpel ya. Jadi kita kalau ingin mendalami sesuatu, kita harus tahu dulu latar belakangnya ya. Sehingga itu dapat memotivasi kita seperti itu. Jangan setengah-setengah. Mungkin suara agak berisik di belakang saya memang sedang ada pembangunan, jadi berbagai macam suara tukang ya. Oke, semua bisa melihat tampilan di layarnya masing-masing ya. Bisa, Pak. Ya, kalau misalnya suaranya kurang jelas, gambarnya kurang jelas, atau terlalu kecepatan, silakan dikomentari atau direspon. Jadi saya bisa menyesuaikan. Baik, sebelum kita mempelajari secara mendalam tentang hukum dan perundang-undangan kesehatan. Jadi semua yang berkaitan dengan kesehatan itu diatur di dalam perundang-undangan kesehatan. Teman-teman mengambil perkuliahan di kesehatan masyarakat, yaitu ada ketentuan dan aturannya. Ya, ada undang-undang kesehatannya yang mengatur tentang kesehatan masyarakat secara umum. Ya. Lulusan Kesmas itu merupakan bagian tenaga kesehatan lainnya. Ya, ada tenaga kesehatan di bidang penunjang medis, ada tenaga kesehatan keperawatan, ya, bidan, perawat, ada tenaga. Kalau penunjang itu ada analis lab, tadi teman kita basicnya seperti itu, ada farmasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, secara umum di dalam hukum kita membahas tentang etika dan moral dulu. Ya, munculnya satu hukum itu diawali dengan adanya etika dan moral. Ya, apa sih yang dimaksud dengan etika? Apa sih yang dimaksud dengan moral? Ya, adik-adik sekalian pasti sering mendengar ataupun bahkan mengucapkan istilah ataupun kata ataupun peribahasa tersebut. Nah, di dalam filsafat ilmu, ya, cabang-cabang ilmu, ya, etika ini merupakan cabang utama filsafat, ya, mempelajari tentang standar nilai ataupun kualitas dari moral. Secara etimologis, ya, etika itu etik, ya, berasal dari kata ethos, ya, yang berkaitan dengan akhlak, ya. Jadi kalau kita berbicara etika, berarti itu kita tidak terlepas dari akhlak, adat, kebiasaan ataupun sikap ataupun sifat yang baik. Itu kelas A1A itu mahasiswanya etikanya baik, berarti mempunyai akhlak, ya, adat, kebiasaan yang baik. Salam perkenalan, selamat siang Bapak, ya, kalau ketemu di jalan memberikan salam itu merupakan satu bentuk akhlak ataupun adat kebiasaan yang baik. Itu adalah cabang ilmu dari filsafat. Secara umum, ya, etika itu adalah mempelajari tentang hal-hal yang baik, ya, maupun yang buruk, ya, tentang hak dan kewajiban, ya, ataupun juga sebagian dari kumpulan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak. Hello, masih menyimak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, tetap semangat ya. Ya, Pak. Mungkin saya jelaskan secara sekilas saja gambaran tentang etika, ya, menurut Aristoteles, menurut para ahli, ya, silakan teman-teman nanti sekarang gampang mencari referensi, mencari pengertian, ya, tentang satu konsep ataupun satu ilmu, ya. Tadi pagi saya sambil naik kereta, duduk, ya, buka TikTok, ya, itu muncul FYP tentang chat GPT, ya. Ada yang sudah menggunakan chat GPT? Sudah, Pak. Sudah, ya. Ya, chat GPT kalau kita kita gunakan secara arif, bijak, itu akan membantu kita. Tetapi kalau tidak kita gunakan secara baik, ini akan menjadi malas berpikir, ya, bagi teman-teman mahasiswa. Apalagi kalau sudah injury time,
tugas menumpuk, mata kuliah yang lain juga banyak, terus mau ujian. Ya cari gampangnya dengan menggunakan ChatGPT. Tapi saya yakin teman-teman di kelas ini semuanya baik-baik ya, pintar-pintar dengan memanfaatkan secara baik perkembangan teknologi yang ada. Nah, di dalam bidang kesehatan, ya etika ini merupakan satu pengetahuan tentang perilaku. Ya, tentu perilaku yang baik benar dalam satu profesi. Makanya ada istilah yang dikenal dengan etika profesi. Ya, bagaimana kita sesama anggota kesehatan masyarakat ya mempunyai etika dalam disiplin ilmu. Nah, kesimpulannya etika ini merupakan satu tatanan ataupun aturan ya yang biasa digunakan sebagai acuan bagi seseorang berperilaku di masyarakat. Sebagian tadi teman-teman sebagian besar ingin terjun ke masyarakat, lebih dekat dari masyarakat. Ini adalah kunci yang paling utama yang harus kita pegang sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Etika ya, etika yang harus kita kedepankan, etika yang harus kita junjung tinggi. Ya. Contoh mengucapkan yang paling simpel dari etika adalah mengucapkan salam. Tadi ada beberapa teman yang menggunakan etika. Ya bukan berarti yang tidak ngomong tadi tidak beretika, tidak. Semuanya beretika. Ya, saya menjelaskan contohnya mengucapkan salam, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, seperti itu. Ya, kita juga di dunia pekerjaan itu namanya istilahnya greeting, ya mengucapkan salam. Ya itu bagian dari satu etika ya, dengan begitu orang akan merasa senang ya diberikan satu salam sapa seperti itu. Nah, apabila ini tidak dilakukan tidak beretika ya, dalam artian biasanya kalau kita etikanya itu kalau ke kampus pakai baju yang berkerah ya. Nah, ada yang tidak pakai baju berkerah, terus ada yang pakai sendal, ada yang sepatu sendal, ya itu tidak melakukan satu perbuatan yang sesuai dengan aturan ataupun norma. Biasanya ya nanti kita akan dicap tidak beretika. Nah, di dalam perkembangannya ilmu etik ya, atau filsafat ilmu etika itu dibagi menjadi etika perangai dan etika moral. Etika perangai ini biasanya yang berkaitan dengan sifat batin manusia ya yang mempengaruhi ya. Seperti yang saya bilang tadi berbusana sesuai dengan adat. Ada nggak mahasiswa yang datang pakai celana pendek? Tidak ada ya, walaupun kita kampus merdeka ya bebas mengemukakan pendapat, etika tetap dikedepankan. Makanya berbusana sesuai dengan tempatnya seperti itu. Ya jangan pakai busana pengantin datang ke kolam renang. Nah, itu juga sama. Itu tidak beretika, tidak sesuai pada tempatnya seperti itu. Sama juga kalau kita misalnya apa namanya dalam pergaulan remaja dalam masyarakat tertentu ataupun upacara adat ya harus disesuaikan. Yang berikut etika moral. Etika moral ini berkaitan baik secara baik dan benar ya berdasarkan kodrat manusia. Manusia itu pada intinya jujur, makanya dia akan berbuat dan berkata jujur. Kalaupun dalam perjalanan waktu dia melakukan satu kebohongan, ya itu adalah proses yang sedang dia jalani apa namanya tidak sesuai dengan perilaku ataupun aturan-aturan di dalam masyarakat. Menghormati orang tua itu adalah satu etika moral, ya. Tapi di zaman saat ini, ya menghormati orang tua itu merupakan satu perbuatan yang mahal. Kenapa saya katakan perbuatan yang mahal? Sering kita lihat di sosial media, media elektronik, televisi, anak membunuh orang tua membunuh anak, ya. Guru ataupun dosen, ya. Guru di penjara gara-gara menganiaya anak muridnya yang terbaru ini. Ya, ada guru yang hanya cuma mencolek dalam artian mengingatkan ataupun menjewer seperti itu ya. Itu dikenakan sanksi hukum. Ya, ini merupakan satu perkembangan etika moral yang mengalami penyimpangan atau kita kenal dengan istilahnya dekadensi moral ya. Dulu
Makanya banyak istilahnya kalau yang lulusan 90-an yang suka dimarahin guru tapi tidak pernah ngadu ke orang tuanya, tunjuk jari. Nah, biasanya kan begitu. Nah, di era adik-adik ini adalah era generasi Gen Z, ya, di mana eh, yang sangat berpengaruh dalam perkembangan itu berkaitan dengan teknologi. Terkadang adab maupun akhlak itu lebih terkadang dikebelakangkan. Ya, ini merupakan satu tantangan, ya, tantangan bagi orang tua, bagi mahasiswa maupun bagi generasi penerus, ya, untuk tetap melakukan satu etika yang baik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Untuk ini nanti silakan dibaca, ya, macam-macam ataupun jenis dari etika. Ada yang bersifat umum, ada juga yang bersifat khusus. Ya, nah kalau biasanya bersifat khusus itu memberikan satu penilaian terhadap norma, ya, baik buruknya satu tindakan manusia berkaitan dengan etika profesi. Ya, etika profesi misalnya seorang dokter itu memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memberikan pertolongan. Ya, itu adalah satu etika profesi. Bagaimana dengan teman-teman kesehatan masyarakat? Teman-teman kesehatan masyarakat itu lebih ke arah persuasif, bagaimana memberikan edukasi yang baik terhadap apa namanya tentang kesehatan, ya. Nonton sambil tidur-tiduran main gadget. Nah, itu tenaga kesehatan masyarakat sangat penting sekali untuk memberikan satu edukasi, bukan kita sebagai pelakunya, ya, melakukan, ya, dulu waktu masa COVID, adik-adik adalah alumni COVID, ya, artinya sekolah di rumah pegang HP, ya, belajarnya begitu. Nah, sampai terkadang apa namanya kucing-kucingan sama ibu atau sama orang tuanya, ya, kelihatannya megang HP belajar online, ternyata main app, ya, ternyata main game, ternyata melihat apa ini melihat itu di di dunia maya, ya, itu adalah satu perkembangan dan tantangan. Berikut, ya, etika khusus itu terdiri dari etika sosial maupun etika individu. Kalau etika sosial menekankan tanggung jawab, ya, tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama. Sebagian besar teman-teman tadi bercerita latar belakang yang ingin terjun ke masyarakat. Inilah yang saya bilang etika lebih dikedepankan, adab maupun akhlak lebih dikedepankan. Ya, secara keilmuan ini menekankan tanggung jawab terhadap sosial maupun hubungan antar sesama manusianya. Ya, misalnya etika keluarga, etika tetangga, etika dengan masyarakat sekitar, ya, maupun etika berbisnis dan berprofesi. Kalau etika individu lebih menekankan kepada kewajiban manusia sebagai pribadi untuk mencapai akhlak-akhlak yang luhur, ya, hubungannya dengan yang di atas, yang kuasa, Sang Pencipta. Nah, di dalam etika ini ada beberapa istilah ataupun pengertian yang sering kita dengarkan maupun sering kita ucapkan, ya. Ada etik. Nah, etik ini merupakan kumpulan ataupun asas nilai yang berkaitan dengan akhlak, ya. Kalau etis itu menyatakan satu sikap, ya, pernyataan ataupun menyatakan satu sikap ataupun pandangan, ya. Kalau etiket itu yang berkaitan dengan tata krama ataupun sopan santun. Nah, ada perbedaan antara etika dalam konteks moral dan juga ada etiket dalam konteks tata krama, ya. Kalau etika dalam konteks moral ini lebih menekankan norma ataupun satu perbuatan itu boleh atau tidak dilakukan. Contohnya, masuk rumah orang tanpa izin, ya. Itu kalau misalnya kita tidak boleh dilakukan, ya, itu berarti kita tidak sesuai dengan norma, ya. Tentu secara etiketnya, secara tata krama, ya, kita harus kalau masuk rumah itu dengan mengucapkan salam ataupun mengetuk pintu, ya. Jadi kalau kita masuk nyelonong saja, masuk ke kelas, masuk ke rumah, masuk ke kamar tanpa ketuk pintu atau ucapan salam, kita termasuk kategori yang tidak bermoral, ya. Tapi kalau kita
masuk rumah dengan mengucapkan salam, ngetuk pintu, kita sudah melakukan satu bentuk moral ya dalam melakukan etika atau tata krama. Yang berikut, kalau etika ya ini berlaku baik untuk kita sendiri atau bersama orang lain ya dalam konteks moral. Misalnya larangan mencuri, dilarang mencuri. Nah, ini akan berlaku baik untuk kita sendiri. Kita tidak melakukan perbuatan mencuri. Bagi orang lain juga sama ya. Kalau kita melarang orang untuk tidak mencuri itu adalah satu etika dalam konteks moral. Ya, bagaimana dengan etiket? Ya, berlaku jika ada orang lain di sekitar kita. Ya, jadi secara tata krama itu berlaku jika ada orang lain di sekitar kita. Kalau tidak ada, kita pasti akan melakukan itu. Contoh, makan, pakai baju. Ada juga yang karena tidak ada orang di sekitar, kadang kalau kita sudah lapar, kita langsung duduk di meja, tidak pakai baju. Itu siapa, ayo? Ya, itu adalah bentuk satu tata krama. Itu berlaku jika ada orang lain di sekitar kita. Tapi kalau ada orang lain, itu tentu kita harus punya tata krama. Ya, kita harus pakai baju. Ya, seperti itu. Nah, yang berikut etika dalam konteks moral yang bersifat absolut. Ya, etika dalam konteks moral itu bersifat absolut atau mutlak. Ya, tidak boleh ya mencuri atau membunuh ya itu artinya sudah mutlak itu tidak boleh dilakukan ya termasuk mencuri ataupun membunuh tetapi di dalam etiket dalam konteks tata krama itu dia bersifat relatif ya contoh bersifat relatif makan sambil berbicara ya itu dia tidak bersifat mutlak masih bisa dilakukan ya teman-teman kita yang di timur pakai koteka di Papua itu merupakan bersifat relatif tata krama itu sesuai dengan etiket budaya di sana ya atau di Aceh wajib tutup aurat. Nah, itu artinya etiket ataupun tata krama itu bersifat relatif. Berikut etiket dalam konteks moral itu menilai manusia itu secara batiniah ya. Tetapi kalau etiket tata krama itu memandang secara lahiriah. Contoh, misalnya etika konteks moral, ya. Orang yang bersifat etis itu adalah orang yang benar-benar baik, ya. Batin kita yang berbicara. Saya melihat Mutia Wijaya, melihat Izan Januar, ya. Irzan nggak ada gambar, Irzan motor ya, ya. Jadi saya tidak bisa melihat secara batin Irzan nih. Tapi kalau yang teman-teman yang lain, teman-teman ini ada yang berjilbab, sisirannya rapi, pakai bajunya rapi. Itu teman-teman secara etika konteks moral adalah orang yang benar-benar baik. Ya, tetapi memandang manusia secara lahiriah, contoh misalnya dari luar bersikap sopan santun, halus ya, tapi di dalam dirinya penuh dengan kemunafikan dan kesombongan. Ya, kata orang itu wajahnya ustadz, tapi perilakunya tidak mencerminkan seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau etiket tata krama memandang manusia secara lahiriah, tapi terkadang kita suka tertipu nih. Wajahnya preman, tapi hatinya imam, ya seperti itu. Itu perbedaan antara etika dan etiket. Sampai di sini paham semuanya? Paham, Pak. Paham. Berapa persen pahamnya? Oke, kalau paham nanti kita langsung ulangan. Jadi nggak usah kuliah lama-lama, nggak usah belajar lama-lama. Ya, tahu-tahu kuliah udah selesai, nilai keluar. Karena udah paham seperti itu. Kalau udah paham, jangan ditahan-tahan seperti itu. Tapi kalau nggak paham, kita berdiskusi bersama-sama. Ya, berikut tentang moral. Nah, moral itu berkaitan dengan aturan ataupun kesusilaan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu akhlak, ya, merupakan satu perilaku ya yang diterapkan kepada setiap orang dalam bersosialisasi. Ya, itu adalah moral.
Kalau istilahnya itu ada kerusakan moral, demoralisasi, ya. Di era digitalisasi, era serba apa namanya, serba digital, serba internet, ini berupaya orang apa namanya modern atau orang barat berupaya untuk sangat gampang sekali untuk melakukan kerusakan moral, ya. Kalau tidak, sehingga akan berdampak pada generasi yang tidak bermoral ataupun amoral. Ya, ini sangat penting sekali moral itu dikedepankan. Nah, moral ini merupakan satu keyakinan, ya, tentang baik, benar, buruk maupun salah, ya, sesuai dengan kesepakatan sosial, di mana hal tersebut mendasari satu tindakan pemikiran seseorang. Nah, Pak, kalau dari definisi yang Bapak buat ini, bagaimana dengan kisah film Robin Hood, Pak? Ya, ini merupakan satu kesepakatan sosial. Ya, Robin Hood itu menolong orang-orang susah, fakir miskin, anak terlantar, janda-janda, jompo-jompo. Ya, semua ditolong oleh Robin Hood. Yang merupakan di kalangan masyarakat menengah ke bawah, Robin Hood adalah pahlawan. Ya, tetapi tetap merupakan satu perbuatan yang tidak baik. Ya, secara etika dan moral, perbuatan yang dilakukan itu adalah tidak baik. Ya. Ada beberapa pengertian tentang moral menurut ahli, ya. Silakan dibaca nanti. Nah, tujuan dari moral ini tentu menjamin terwujudnya harkat dan martabat seseorang dalam berkemanusiaan, menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, ya. Jadi sebagai tenaga kesehatan masyarakat, selain memiliki etika, juga harus mempunyai moral yang baik. Ya, etika dan moral itu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa terlepas dari seorang tenaga kesehatan masyarakat. Ya, teman-teman sudah memutuskan masuk Urindo ngambil jurusan kesehatan masyarakat dan tadi motivasinya ingin apa namanya terjun ke masyarakat. Pakai parasutnya, ya. Kalau mau terjun ke masyarakat, parasut yang baik itu adalah etika dan moral, ya. Dengan mengedepankan itu, insya Allah teman-teman adalah para penyuluh ataupun pengedukasi dalam bidang kesehatan masyarakat yang sukses ke depannya. Nah, ada perbedaan antara etika dan moral, ya. Dari asal katanya, konsepnya, keterkaitannya, kita lihat satu persatu. Sampai di sini ada yang sedang ngantuk? Halo, ada yang ngantuk? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, saya lihat wajah-wajahnya masih segar bugar, luar biasa, ya. Saya apresiasi. Nah, ini di dalam perbedaannya etika itu asal katanya etikos, adat ataupun kebiasaan. Kalau moral, ya, ini merupakan satu karakter, tata cara ataupun perilaku yang tepat. Ya. Secara konsep, etika ini cerminan dari moral. Nah, kalau moral ini merupakan keyakinan tentang hal yang baik dan benar, ya. Kalau kita selalu berpikir, bertindak secara baik dan benar, berarti kita masih masuk dalam kategori orang-orang yang bermoral. Keterkaitannya antara etika dan moral, kalau etika ini tidak selalu diikuti dengan moral, ya. Tapi kalau moral, adanya moral pasti diikuti oleh etika, ya. Nah, di dalam etika ini dikaitkan juga dengan perilaku golongan ataupun kelas tertentu yang menganut budaya tertentu pula. Contoh misalnya etika para profesional guru. Ya, biasanya
tata krama, sopan santun, ini lebih sangat kental ya di kalangan profesional guru, dokter, pengacara, ya seperti itu. Pak, kalau misalnya di kalangan preman, di kalangan pangki, itu mereka juga punya etika loh, Pak. Betul, ya masing-masing punya etika. Tetapi kita berbicara tentang etika dan moral yang baik, ya, yang benar. Ya, ini biasanya kita akan menemukan di dalam para profesional guru. Pak, tapi ada juga yang tidak baik. Ada. Makanya etika maupun moral itu berbicara tentang baik dan benar. Ya. Adanya moral maka otomatis ada etika. Ya, misalnya moral menghormati orang yang lebih tua. Ya, ada nggak yang tidak menghormati orang yang lebih tua? Ya, pasti kita semua menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita sendiri. Ya, etikanya adalah dengan berkata lemah lembut. Ya, jadi lebih etikanya itu lebih ke perbuatannya. Ya, secara moral kita itu harus menghormati guru, menghormati dosen, menghormati apalagi presiden. Ya, katanya begitu. Terus menghormati orang yang berilmu. Ya, etikanya kita lihat konteksnya. Kalau kita kepada orang tua, kita harus berbicara dengan lemah lembut. Ya, tidak boleh membantah dan penuh dengan sikap hormat. Nah, ada satu rumusan tentang beda etika, moral, dan agama. Ya, mungkin saya gambarkan seperti ini perbedaan antara etika, ya, antara moral dan juga agama. Kalau etika itu lebih membahas tentang ilmu pengetahuan baik dan buruk. Ya. Sementara moral ini merupakan satu objek dari etika. Kalau agama ini lebih menekankan pada satu perintah, ya, perintah yang sudah diisyaratkan oleh Sang Pencipta, ya, dengan perantara nabinya, ya, berupa perintah maupun larangan. Ya, kita tidak boleh memaki orang tua. Itu adalah sudah diisyaratkan, ya, orang tua itu harus kita hormati. Ya, nah ini melalui perantara nabi-nabi, ya, memberikan tuntunan, memberikan arahan bahwa kita tidak boleh apa namanya melawan ataupun menentang orang tua. Nah, ini bagaimana hubungan kalau tadi perbedaannya, ya. Kalau perbedaannya udah jelas, ya, etika, moral dan agama. Kalau ini hubungannya, ya, selain mereka punya perbedaan, mereka juga punya hubungan, ya, antara Alifa dengan Dimas. Ini berbeda jenis kelamin, tapi mereka punya hubungan, ya, seperti itu. Hubungan teman sekelas, ya, hubungan yang lebih lainnya seperti hubungan antara apa namanya masyarakat, ya, sesama masyarakat. Nah, ini bagaimana hubungan etika dengan moral, moral dengan agama, ya. Moral itu sama dengan etika. Secara rumus, ini bukan kita pakai rumus Einstein, ya. Kalau agama itu mengandung moral. Nah, sementara, ya, agama itu mengajarkan sesuatu yang baik, ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini, ya. Dalam penjelasannya, moral itu sama dengan etika, ya, di mana moral itu berupa nilai-nilai maupun norma yang menjadi pegangan hidup untuk mengatur perilakunya seperti itu. Kalau agama mengandung nilai-nilai moral yang menjadi ukuran dari satu etika. Sebaliknya, hubungan antara agama dengan etika, ya, makin tebal keyakinan agama seseorang dan kesempurnaannya, ya, tingkat ketakwaan seseorang, maka moralnya juga akan semakin baik. Itu hubungannya. Ya, demikian pembukaan pertemuan materi kita. Ya, setelah perkenalan sedikit singkat saya memberikan gambaran tentang hukum maupun dasar dari hukum perundang-undangan kesehatan. Ya, kata kuncinya adalah etika dan moral. Ya, teman-teman pada saat terjun ke masyarakat, ya, itu yang dikedepankan. Ya.
hubungan sesama teman sekelas, hubungan sesama mahasiswa dan dosen, hubungan sesama manusia dengan apa namanya tetangga, dengan lainnya itu lebih harus mengedepankan etika, etika dan moral. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? 15, 16. Oke. Ada yang mau ditanya? Sandy? Tria Yudita? Muhammad Agung? Enggak, Pak. Oke. Salsabila, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Saya akan sampaikan rencana pembelajaran studi 1 semester ke depan. Ya, ini kita kuliah perdana. Mau gabung apa mau pisah nih? Izin bertanya Pak, kalau untuk digabung itu dilakukannya pada hari apa ya Pak? Jumat. Dilakukan secara online atau offline ya Pak kalau boleh tahu? Kenapa? Dilakukannya secara online atau offline ya Pak? Secara online. Kita perkuliahan secara online. Ini ada yang di kampus nggak sekarang? Atau semuanya sebagian besar udah di rumah ya? Jadi untuk perkuliahan hukum dan perundangan kesehatan 1 semester ke depan kita secara online. Tapi kalau misalnya ada request dari teman-teman, Pak, kita sekali-sekali offline dong, Pak, seperti itu. Boleh kalau offline, kalau teman-teman bersedia, kita di hari Sabtu. Ya, tapi kalau misalnya keberatan, ada yang sudah mempersiapkan malam mingguan, Pak, nggak bisa, Pak. Saya harus persiapan malam minggu dari pagi. Ya, kita kuliah seperti biasa aja, Pak, online saja. Silakan, saya serahkan sepenuhnya. Oh, kalau offline-nya hari Sabtu ya, Pak? Iya, kalau mau offline kita di hari Sabtu, tapi bisa juga online. Ya, jadi nggak setiap kita tidak ditekankan untuk offline setiap setiap pertemuan seperti itu. Mau offline apa online? Tapi kalau offline-nya hari biasa, Pak, bisa, Pak. Kalau offline di hari biasa, saya off-nya di tempat lain. Ya, ya Tria, senyum-senyum Trianya. Saya di apa namanya kalau di hari kerja Senin sampai Jumat itu ada di rumah sakit. Oke, baik. Mungkin kita sepakati bersama-sama dulu. Eh, Sebentar. Pak, berarti kalau misalkan kelasnya di hari Rabu nggak bisa ya, Pak? Iya, kalau di hari Rabu bisa, tapi tetap offline, online jam 1 seperti saat ini. Ya, kalau hari Jumat itu kan hari Jumatnya kelas A1 A1 A1A ya. Untuk A1B itu di hari Rabu. Tapi kalau mau gabung silakan. Kalau mau pisah juga nggak apa-apa. Karena materinya juga sama. Silakan nanti dirembukkan ketua kelasnya. Izin Pak, mungkin nanti kita rembukin dulu ya Pak sama kelas sebelah dan teman-teman yang lain. Ya, oke.
Ya, jadi terkait dengan pembelajaran 1 semester ke depan mata kuliah hukum dan perundang-undangan kesehatan. Kalau misalnya nanti hari Rabu itu kelas A1B, hari Jumat A1A, ya. Jadi kita secara terpisah. Nanti mungkin saat kita nanti akan lebih banyak berdiskusi ya, masing-masing individu itu akan membuat tugas kelompok ya. Karena ini jumlahnya ada variatif, ada yang 15, ada yang 17 ya. Kita cuma butuh 13 kelompok ya, 13 kelompok ataupun 13 individu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita gabung dari ini 15 ditambah dengan 17 berarti ada 32. Satu kelompok itu bisa 2 orang atau 3 orang seperti itu. Ya, tapi tidak apa-apa, saya serahkan kepada teman-teman kalau mau pisah secara baik-baik ya, kalau maupun gabung juga secara baik-baik ya. Saya jelaskan dulu tentang rencana pembelajaran semester ke depan. Ya, ini merupakan satu program studi kesehatan masyarakat, ya, mata kuliah hukum dan perundangan kesehatan. Di sini secara umum kita akan membahas tentang sistematika hukum kesehatan di Indonesia, membahas tentang Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, ya, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, ya, berbagai macam perundang-undangan kesehatan yang lagi tren saat ini, dan juga dalam perkembangannya serta aplikasi di lapangannya di dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat, ditinjau dari etika hukum dan hukum kesehatan. Ya, di sini capaian pembelajaran setiap kita diskusi, setiap kita membahas topik maupun tema yang berkaitan dengan hukum kesehatan, mahasiswa ini mampu menjelaskan, ya, menjelaskan tentang hukum kesehatan, tentu ditunjang ataupun didukung dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman nanti kalau membuat tugas kelompok ataupun berupa makalah, ya, itu harus punya dasar referensinya. Bukunya apa, ya, diambil dari mana, ya, latar belakangnya seperti apa. Ya, jadi kita berbicara maupun membuat satu tulisan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak asasi manusia, ya, dan juga hak kesehatan serta peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Dan juga mampu menguraikan bagaimana implementasi penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat. Ya, itu secara umum capaian pembelajarannya. Nah, di dalam perkuliahan, ya, di minggu pertama, ya, di sini semua bisa melihat ya. Bisa, Pak. Ya, sebentar. Oke, di minggu pertama hari ini ya, pertemuan yang pertama kita melakukan kuliah perdana, kuliah maupun diskusi. Ya, nanti besok di pertemuan kedua dan ketiga. Nah, di pertemuan kedua dan ketiga ini nanti ada 2 kelompok, ya. Ada 2 kelompok ataupun ada 2 individu. Kalau misalnya kita pisah kelasnya, ini kan ada yang 16, nanti bisa ada 2, ada 1 orang. Silakan, ada yang mau tugasnya dibuat sendiri, ada yang mau berkelompok, silakan. Yang pasti pertemuan kedua minggu depan, ya, ataupun Rabu dan Jumat ke depan, ya, itu sudah ada tugas kelompok yang dibuat. Yang pertama itu adalah membuat makalah tentang hukum kesehatan, ya. Hukum kesehatan, silakan nanti referensinya saya serahkan kepada semuanya, membahas tentang apa itu pengertian hukum kesehatan, teorinya diambil dari mana, ciri-ciri hukum kesehatan itu seperti apa,
sifat maupun hakikat dari hukum kesehatan itu silakan digambarkan, dijelaskan dalam bentuk makalah kelompok 1 ya. Kelompok 2 membuat tentang topik yang sama ya, tetapi subtopiknya berbeda ya. Hukum kesehatan yang kedua ya, menjelaskan ataupun membuat makalah tentang pengelompokan ya dari hukum kesehatan itu sendiri ya, bagaimana hukum kesehatan itu dapat dikelompokkan dan bagaimana hukum kesehatan itu dapat membangun ketaatan dalam bidang hukum di kesehatan masyarakat. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, itu untuk pertemuan kedua dan ketiga ya. Di pertemuan yang keempat ya, nanti kembali mahasiswa yang sudah ditunjuk maupun yang ditetapkan oleh ketua kelasnya ya, itu melakukan presentasi ataupun membuat makalah ya tentang hak asasi manusia dalam bidang kesehatan ya. Bagaimana konsep ya hak asasi itu dapat diterapkan di dalam bidang-bidang kesehatan ya. Kesehatan adalah hak setiap manusia. Nah, itu harus dijelaskan dasarnya apa, hukumnya apa, ya itu harus ada apa namanya referensi yang dipakai. Ya, jadi kita tidak membuat makalah itu secara umum saja, ya secara chat GPT akan keluar seperti itu. Enggak, kita harus punya referensinya, ya dasarnya menurut ahli siapa, ya seperti itu. Paham ya? Berikut di pertemuan yang kelima, ya kelompok 4 membuat makalah ataupun kelompok 4 melakukan presentasi ya di depan forum, di depan kita semua, ya membuat makalah tentang hak dan kewajiban dalam profesi nakes. Gambarkan apa saja sih hak profesi dalam tenaga kesehatan maupun kewajiban dalam profesi tenaga kesehatan. Ya, itu topik yang dibuat oleh kelompok 4. Di pertemuan 6 dan 7 ya, nanti kita berdiskusi oleh kelompok 5 dan 6 ya tentang membahas tentang penegakan hukum penyelenggaraan upaya kesehatan. Ya, itu adalah topiknya. Subtopik untuk kelompok 5 tentang penegakan hukum. Ya, bagaimana hukum itu dapat ditegakkan ya khususnya dalam bidang kesehatan, ya. Badan pertimbangan apa saja di dalam badan pertimbangan kesehatan, pembinaannya seperti apa, pengawasan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga hukum penegakan hukum bidang kesehatan. Ya, itu untuk kelompok 5. Di pertemuan yang ketujuh, kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan subtopik penegakan hukum lembaga-lembaga profesi ya. Jadi dalam penegakan hukum di bidang kesehatan, lembaga profesi apa saja yang ada di Indonesia ya, maupun lembaga non-profesi. Dan bagaimana lembaga profesi maupun non-profesi dalam penyelesaian tentang kasus-kasus hukum kesehatan yang ada di Indonesia. Demikian untuk pertemuan 6 dan 7 yang kita tugaskan untuk presentasi adalah kelompok 5 dan 6. Ya, setelah selesai kita lanjut ke ujian tengah semester. Gampang kan? Selesai kita. Jadi dalam waktu 1 jam kuliah kita udah mau UTS nih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Halo. Lanjut, Lanjut, Pak. lanjut Oke. Pak. Setelah kita UTS, kita kembali di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8, adik-adik ataupun teman-teman mahasiswa ya yang maju adalah kelompok 7. Kelompok 7 membuat makalah tentang aspek hukum tenaga kesehatan ya. Bagaimana tenaga kesehatan itu ditinjau dari aspek hukum. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang apa namanya kebijakan kesehatan ya.
Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan sebagainya. Ya, itu untuk kelompok 7. Untuk kelompok 8 di pertemuan 9 mempresentasikan atau membuat makalah tentang aspek hukum kesehatan reproduksi. Ya, bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang kesehatan reproduksi di Indonesia. Ya, Undang-Undang nomor berapa, tahun berapa, dalam penerapan aspek hukum kesehatan reproduksi. Ya, itu yang akan kita bahas di pertemuan ke-9 oleh kelompok 8. Di pertemuan ke-10, ya, mahasiswa diberi tugas ya dalam kelompok 9 membuat makalah tentang aspek etik dan hukum tentang wabah dan karantina kesehatan. Nah, di 2020-2021 kita kemarin kena wabah virus COVID, ya, pernah wabah flu babi, pernah wabah HN+1 flu burung, ya. Itu bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang epidemiologi, ya, undang-undang wabah, undang-undang karantina, dan turunan perundang-undangannya, ya. Lumayan ya, banyak ya. Kan teman-teman tadi pengen konsentrasi, pengen fokus di sini biar menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga dalam mencari pekerjaan gampang, banyak peluangnya. Ya, sebelum kita terjun ke masyarakat, kita harus bekali dengan pengetahuan tentang perundang-undangan kesehatan. Next, di pertemuan yang ke-11 dan 12, ya, pertemuan 11 maupun 12 ya, kita presentasi kembali tugas kelompok membuat makalah tentang aspek hukum bidang pangan dan gizi. Ya, di sini membahas tentang peraturan perundang-undangan pangan dan gizi. Ya, silakan nanti dicari referensinya yang berkaitan dengan aspek hukum bidang pangan dan gizi. Bagaimana kebijakannya, ya, bagaimana implementasi di lapangan. Apalagi sekarang kaitannya dengan program pemerintah, ya, memberi makanan gratis. Nah, bagaimana itu aspek hukum bidang pangan dan gizinya? Seperti itu, ya. Kita akan kupas di dalam materi ini. Di pertemuan ke-13 ya, ke kelompok 11 membuat makalah tentang aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kita juga ada peminatan K3, ya, ada peminatan epidemiologi. Silakan. Nah, nanti di dalam materi tentang aspek hukum kesehatan kita akan bahas ya bagaimana aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Di pertemuan yang ke-14 yang terakhir, ya, kelompok 12. Berarti ada 12 kelompok, ya, ada 12 kelompok. Kita akan membahas tentang aspek hukum kesehatan lingkungan dan lingkungan rumah sakit, ya. Itu topik yang akan kita kupas dalam satu semester. Jadi ada 12 kelompok yang harus kelas A maupun kelas B buat untuk sebagai tugas kelompok. Kalau kelas A itu ada 15, ya, ada 15 orang. Artinya ada beberapa kelompok yang terdiri 3, ya, ada 3 kelompok yang 2 orang, ya. Silakan itu nanti diatur oleh ketua kelasnya. Begitu juga dengan yang kelas B. Kelas B ini ada 17 orang, berarti ada kelebihan 5. Ya, 5 orang ini nanti bisa bergabung dengan kelompok yang lain. Jadi ada 1 ataupun 2 orang, ya. Yang saya minta adalah masing-masing kelas A maupun kelas B membuat 12 kelompok untuk membuat makalah 12 topik yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Sampai di sini jelas? Nanti akan saya berikan kepada ketua kelasnya RPS ini, rencana pembelajaran studinya.
Silakan, ada yang mau bertanya? Bapak, maaf, saya mau tanya, itu di pertemuan 11 dan 12 hanya satu kelompok, Pak? Bentar, mungkin tadi tidak terlihat ya. Ya, di pertemuan 11-12 kita akan membahas tentang topik yang sama, aspek bidang hukum, pangan dan gizi. Ya, silakan Itu nanti. hanya, Ya, gimana? maaf, Pak, itu hanya Mhm. satu kelompok saja di pertemuan 11 dan 12 atau dibuat dua kelompok? Harusnya 2. Tapi nggak apa-apa, kita buat satu kelompok saja ya. Nanti di pertemuan yang ke-12-nya nanti saya yang akan memberikan gambaran ataupun materi tentang aspek hukum bidang pangan dan gizi. Jadi kita yang kelompok 10 itu di pertemuan 11 presentasi, di pertemuan ke-12 nanti saya yang akan memberikan materi tentang pangan dan gizi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak, terima kasih, Pak, informasinya. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Oke, cukup ya. Nanti silakan rembukan dengan ketua kelas masing-masing dan juga ketua kelas dengan teman-teman kelasnya untuk membicarakan pertemuan kita di minggu depan ya, atau kita mau kelas gabung di setiap hari Jumat atau kita terpisah ya. Tapi nggak pakai karet ya. Biasanya kalau bumbunya pisah, mesen bakso itu Pak pisah ya, pakai karet atau disobek seperti itu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih pertemuan kita pada siang hari ini yang perdana. Nanti saya akan share kepada ketua kelas yang memberikan informasi awal kepada saya. Nanti silakan dibagi ke teman-teman semua dan silakan didiskusikan secara bersama-sama. Ya, yang saya minta minggu depan sudah ada materi PowerPoint. Ya, di dalam rencana pembelajaran studi tadi ada di slide terakhir ada alamat email saya ya. Jadi tugas kelompok itu silakan dikirim ke alamat email saya. H-1 harus sudah dikirim ke saya ya. Jadi kalau misalnya kita jadi kuliah gabung hari Jumat berarti Kamis sudah dikumpulkan. Tetapi kalau misalnya kita kuliah pisah ya tidak pakai sobek plus karet, saya tunggu yang hari Rabu sudah ngirimkan tugas kelompoknya itu adalah hari Selasa. Untuk yang hari Jumat, Kamisnya sudah masuk ke saya. Ya, kalau terlambat tidak saya terima, kita tidak ada perkuliahan. Setuju? Oke, Pak, saya dapat tugas kelompok 9, Pak. Masih lama. Kalau mau cepat, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, tidak apa. Lebih cepat, lebih baik. Seperti itu. Jangan menunda-nunda. Tenaga kesehatan masyarakat tidak pernah menunda-nunda pekerjaannya. Oke, semangat. Semangat. Nggak ada suara. Oke, baik. Semangat, Pak, semangat. Semangat Oke, banget, Pak. baik. Terima kasih. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Oh ya, sebelum ditutup, kebiasaan saya sebagai absensi, silakan ketua kelas masing-masing untuk capture gambar terbaiknya sebagai absensi. Nanti dikirimkan ke saya. Silakan salah satu yang mengambil gambar, boleh? Boleh ya Pak, saya yang ambil ya Pak ya. Ya. Yang mau Oke. sisiran dulu boleh? Buat laki-laki. Oke, sudah Jasmine? Udah ya, satu ya. 1, Ya. 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak.
Ya, baik. Terima kasih Jasmine dan teman-teman. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Terima Terima kasih, kasih. Pak.